Hai guys, selamat datang di Yaping bareng Alfu. Perkenalkan, aku Alda Fuadiah, biasa dipanggil Alda atau Alfu. Aku adalah mahasiswa jurusan Sastra Indonesia di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman, Kalimantan Timur. Channel ini akan diisi dengan review matkul Bahasa Indonesia selama 2 semester dengan dosen Ibu Queen. Jadi review matkul pertama aku ini ada di pertemuan pertama pada tanggal 19 Agustus 2025, membahas tentang asal-usul bahasa Indonesia. Oke, jadi sebelumnya disclaimer dulu ya, aku ini mahasiswa baru angkatan 2025. Jadi aku benar-benar masih baru dalam dunia perkampusan ini. Aku itu baru kuliah sekitar 3 minggu deh. Jadi minggu depan itu minggu keempat aku kuliah. Aku mau cerita dulu nih gimana rasanya kuliah. Di aku rasanya kuliah itu ternyata seru banget. Kayak aku banyak ketemu teman-teman baru, terus tuh aku adaptasi dengan lingkungan kampus, dan aku tuh senang karena kuliah itu kita tidak pakai seragam, kita pakai outfit yang masih rapi gitu loh, bebas pantas lah. Tapi jangan juga ke kampus itu pakai kaos oblong, jangan pakai sendal karena nggak sopan. Karena kan kita dalam ranahnya masih mau nuntut ilmu ya, bukan mau nongkrong. Oke, jadi ini dulu ya first impression aku tentang kampus. Sekarang aku mau review tentang materi bahasa Indonesianya Ibu Queen di pertemuan pertama. Aku catat di sini nih materinya Ibu Queen. Jadi aku sambil baca, oke? Oke, jadi materi pertamanya Ibu Queen itu tentang perkembangan bahasa Indonesia. Kalian tahu nggak sih kalau bahasa Indonesia itu asalnya dari bahasa Melayu? Loh, kenapa dari bahasa Melayu? Karena bahasa Melayu digunakan sebagai lingua franca atau bahasa yang digunakan untuk memfasilitasi komunikasi antar individu dan digunakan di seluruh Asia Tenggara. Jadi, lingua franca itu semacam bahasa yang digunakan untuk komunikasi sehari-hari, seperti kalian komunikasi dengan teman, komunikasi dengan orang tua juga. Nah, bahasa itu mulai digunakan sejak tahun 683 Masehi. Loh, sebelum 683 Masehi digunakannya apa? Ya, mungkin itu digunakan bahasa isyarat ataupun tulisan. Tapi kan tulisan juga termasuk bahasa ya. Nah, itu aku masih belum tahu. Semoga nanti di perkuliahan aku tahu sebelum 683 Masehi ini kan baru dikenali bahasa. Bahasanya dari mana nih sebelum ini? Gimana cara orang-orang berkomunikasi? Nah, mengapa sih bahasa Melayu itu nantinya disetujui sebagai bahasa Indonesia? Karena semua suku menerima sebagai lingua franca perdagangan dan juga sistem bahasanya sederhana. Jadi di kerajaan-kerajaan Indonesia itu dia menggunakan bahasa Melayu, salah satunya Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya menggunakan bahasa untuk apa aja sih? Bahasanya itu digunakan sebagai bahasa kebudayaan, seperti buku aturan hidup, perhubungan antar suku, bahasa perdagangan, dan bahasa resmi kerajaan. Oke, ini udah mau habis ya, bentar. Oke, lanjut. Setelah aku jelasin fungsi bahasa Melayu di era Kerajaan Sriwijaya, nah sekarang aku mau ngasih tahu nih, kapan sih bahasa Indonesia itu diresmikan? Bahasa Indonesia diresmikan sejak Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 dengan bunyi, "Kami, Putra dan Putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia," dan juga ada pada Undang-Undang Dasar Pasal 36 tahun 1945. Oh iya, maaf ya kalau semisal banyak suara motor lewat-lewat gitu, karena rumah aku itu ada di pinggir jalan, rumah aku di Jalan Anggur. Jadi banyak gitu loh motor-motor lewat, knalpotnya nyaring. Itu barusan lewat. Kita tungguin dulu sampai hening. Oke, kayaknya udah. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia di penjelasan Ibu Queen itu ada 3. Yang pertama sebagai lambang negara, yang kedua sebagai identitas nasional, dan juga yang ketiga sebagai alat penghubung antar bangsa. Sebagai bahasa negara, bahasa kebangsaan Indonesia itu digunakan untuk apa aja sih? Nah, yang pertama adalah bahasa resmi kenegaraan.
Jadi bahasa resmi kenegaraan itu yang biasa digunakan oleh pejabat-pejabat seperti presiden, gubernur, dan lain-lain untuk berkomunikasi dengan rakyatnya. Kalau katanya Ibu Queen memang pernah mendengar presiden berbicara dengan bahasa daerahnya. Semisal Pak Jokowi itu orang Solo, apakah pernah beliau berpidato di Istana Negara atau di acara-acara lainnya menggunakan bahasa Solo? Nah, tidak pernah kan? Jadi itu fungsi bahasa kebangsaan di Indonesia. Nah, terus tuh yang kedua ada bahasa pengantar akademik. Buku-buku tentang pembelajaran akademik seperti buku LKS, buku paket yang biasa kita gunakan sehari-hari itu menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian ada juga alat penghubung nasional, dan yang ketiga adalah alat pengembangan kebudayaan dan iptek. Oke, jadi itu aja review mata kuliah aku di pertemuan pertama. Terima kasih Ibu Queen dengan materinya yang sangat-sangat berguna bagi aku. Aku jadi tahu asal-usul bahasa Indonesia, dan ini serius Ibu, saya baru tahu kalau semisal bahasa Indonesia itu asalnya dari bahasa Melayu. Jadi saya semacam yang kayak, oh seriusan dari bahasa Melayu, pantas bahasa kita itu mirip-mirip sama mereka. Oke, jadi sampai sini dulu. Yaping bareng Alfunya, sampai juga di video selanjutnya. Bye-bye.